Bab 263 pada hari khusus ini. Mereka berdua menyapu sekelompok bandit lainnya. Setelah Liu Suifeng mencari semua mayat, dia berkata dengan gembira. Aku awalnya berpikir bahwa savana iblis ini akan sangat berbahaya. Aku tidak berharap bahwa kita akan memperoleh begitu banyak kekayaan tak terduga. Jumlah spirit stone yang aku peroleh lebih dari yang aku miliki sebelumnya. Xiao Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Sepertinya beberapa hal terlalu lancar dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan Liu Suifeng sedikit percaya diri. Pada kenyataannya, iblis savana dipenuhi dengan bahaya. Itu jauh dari apa yang dikatakan Liu Suifeng. Jika bukan karena Xiao Chen, tidak mungkin bagi Liu Suifeng untuk melakukan perjalanan sejauh ini sendiri. Bandit tunggal manapun bisa membunuhnya dengan mudah. Bahkan Xiao Chen tidak berani menurunkan penjagaannya di Devil Savana ini. Dalam beberapa hari terakhir, ia secara pribadi telah melihat dengan sense spiritualnya sekelompok bandit yang dipimpin oleh seorang Martial King. Kemungkinan bahwa seorang tetua reguler dari Paviliun Saber Surgawi tidak akan cocok untuknya. Dia harus mengatakan sesuatu untuk memperingatkan Liu Suifeng. Karena itu, Xiao Chen berkata, "Kalau begitu, kamu harus melanjutkan perjalanan ini sendirian. Itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan memecah batu roh." Ketika Liu Suifeng mendengar itu, dia langsung terpana. Kemudian dia memikirkan apa yang dia katakan dan merasa itu salah. Dia berkata, "Ye Chen, jangan khawatir. Aku hanya mengatakannya. Aku masih jelas dengan situasi di sini." Xiao Chen menghela napas lega. Sepertinya Liu Suifeng adalah orang yang rasional. Dia mengerti kapan harus maju dan mundur. Membunuh. Saat mereka berdua berbicara, angin sepoi-sepoi membawa suara membunuh untuk mereka berdua. Ekspresi mereka berubah ketika mereka dengan cepat berhenti berbicara dan mendengarkan dengan cermat. Liu Suifeng berkata, "Sepertinya pedagang diserang oleh bandit. Haruskah kita melihatnya?" Pada akhir iblis savane adalah sungai naga hitam yang menembus bangsakin besar. Ada pelabuhan besar di sana yang bisa membawa barang-barang dari bangsakin besar di seluruh benua Tianwu. Dengan demikian, ada banyak pedagang di Devil Savana. Selama hari-hari ini, mereka berdua telah bertemu banyak kelompok pedagang. Ketika mereka bertemu dengan mereka yang membutuhkan bantuan, mereka akan selalu membantu. Itulah sebabnya Liu Suifeng mengajukan pertanyaan seperti itu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Ada sebuah bukit kecil di sana. Kita harus bisa mengamati situasi di depan dari sana. Kami akan memutuskan setelah melihatnya." Selama masih dalam kemampuan mereka, Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk membantu para pedagang. Namun, jika kelompok bandit terlalu kuat, Xiao Chen tidak akan cukup konyol untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Mereka berdua bergegas ke tempat tinggi dan mereka melihat situasi di depan. Itu memang sekelompok pedagang yang diserang oleh sekitar 500 bandit. Bandit-bandit itu bergerak tanpa hambatan. Ketika mereka menyerang para penjaga tidak dapat membalas. Mereka semua berteriak sangat gembira. Kelompok pedagang ini agak aneh. Semua kotak dan gerbong diembos dengan lapisan emas berkilauan. Sangat mempesona di bawah sinar matahari. Selanjutnya, Xiao Chen dan Liu Suifeng tidak melihat bendera asosiasi pedagang. Ini membuktikan bahwa mereka hanyalah asosiasi pedagang kecil. Jadi tidak penting apakah mereka menunjukkan bendera mereka atau tidak. Liu Suifeng merasa itu mencurigakan. Dia berkata, "Apa yang salah dengan kelompok pedagang ini? Mengapa mereka membuat diri mereka mencolok? Mereka hanya meminta dirampok. Kelompok bandit itu tampaknya tidak sulit untuk ditangani. Haruskah kita membantu mereka?" Xiao Chen merasa itu sangat aneh juga. Kebanyakan pedagang reguler akan menjadi kunci yang sangat rendah sehingga mereka tidak akan menarik perhatian para bandit. Bahkan ada beberapa kelompok pedagang yang akan membuat kereta mereka terlihat sangat rusak dan hancur. Namun, kelompok pedagang ini sangat berbeda. Dari kota-kota berisi barang-barang ke gerbong yang membawa barang-barang, mereka timbul dengan emas. Bahkan pelana pada kuda-kuda itu terbuat dari emas murni. Xiao Chen berpikir sebentar dan berkata, "Kelompok pedagang ini sangat aneh. Mari kita tunggu sebentar." Pada saat ini,
Para bandit telah mendorong jalan mereka ke posisi inti dari kelompok pedagang. Ada kereta yang sangat mewah di sana. Gerbong ini ditarik oleh 5 kuda yang dilapisi emas murni. Butuh ruang sekitar 10 meter persegi. Dekorasi, pegangan, dan bahkan roda terbuat dari emas murni. Betapa borosnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ini hanyalah perbendaharaan yang bergerak. Itu akan menjadi mukjizat jika mereka tidak dirampok dalam iblis savana. Hahaha. Kami mengaitkan ikan besar lain. Tiba-tiba, suara vulgar datang dari kereta mewah. Huci. Sesosok gemuk terbang keluar dari jendela kereta. Orang itu memegang tutup peti mati emas besar di tangannya. Sosok gemuk itu melintas di udara. Kecepatannya tidak konsisten dengan sosoknya, dia begitu cepat hingga sulit dipercaya. Bang, tutup peti mati menyapu di udara dan mendarat di pemimpin bandit. Pedang yang digunakan pemimpin bandit untuk diblokir langsung dihancurkan berkeping-keping oleh tutup peti mati. Tutup peti mati membawa kekuatan besar saat menabrak pemimpin bandit. Mengetuk dia terbang dan menyebabkan dia muntah darah. Dia tidak punya cara untuk menolak. Sosok gemuk itu menghancurkan tutup peti mati dengan keras ke tanah. Itu menyebabkan suara ledakan keras dan tanah mulai bergetar. Kuda-kuda itu segera terkejut ketika tanah mulai bergetar ke kiri dan ke kanan. Semua bandit jatuh ke tanah. Sosok gemuk itu berteriak. Kalian semua berhenti berpura-pura, berdiri untuk tuan gendut ini. Para bandit di tanah merasa aneh. Siapa yang berpura-pura? Kami benar-benar jatuh. Bahkan jika kamu tidak memberitahu kami untuk bangun, kami akan tetap berdiri. Sua. Namun, sesuatu yang mengejutkan para bandit terjadi. Para penjaga yang telah mereka kalahkan sebelumnya semua berdiri dengan sikap yang kuat dan bersemangat. Seperti tidak ada yang terjadi pada mereka. Aura yang datang dari mereka sangat keras dan ada kilatan yang tidak menyenangkan di mata mereka. Mereka semua memberikan penampilan yang dipenuhi dengan niat jahat. Pandangan ini membuat mereka lebih mirip bandit daripada bandit itu sendiri. Kelompok bandit perlahan berkumpul bersama sebelum menemukan bahwa mereka telah tanpa sadar dikelilingi oleh penjaga pedagang. Mereka segera mulai panik. Bang, tiba-tiba, sosok gemuk melompat dan peti mati di tangannya menuju pemimpin bandit yang baru saja berdiri. Sebelum pemimpin bandit itu bereaksi, dia dihempaskan ke tanah lagi. Darah mengalir dari kepalanya. Dan kali ini, dia tidak bisa berdiri lagi. Sosok gendut itu menginjak-injak pemimpin bandit yang berusaha bangkit. Tutup peti mati emas diletakkan di tanah dengan berat ketika dia mengutuk. Apakah tuan gendut ini berkata kamu bisa berdiri? Namun kamu masih berdiri? Aku akan menginjak-injakmu sampai mati? Ada tatapan tajam di mata sosok gemuk itu saat dia mengalihkan pandangannya. Ketika bandit-bandit lain melihat situasi pemimpin mereka, mereka segera mengerti apa arti sosok gemuk itu. Mereka semua dengan cepat bersujud di tanah. Tiba-tiba sosok gendut itu tertawa keras. Aku sekarang menyatakan ini sebagai perampokan. Selain dari pakaian dalammu, tinggalkan semuanya. Situasi berubah secara instan. Di bawah aura yang kuat dari sosok gemuk, para bandit di tanah tidak berani menolak. Mereka semua bersujud di tanah dengan patuh, tidak berani bergerak. Ketika mereka melihat bagaimana pemimpin itu berakhir, ke titik di mana dia diinjak-injak, mereka tahu mereka hanya bisa mengakui kekalahan mereka. Setelah beberapa saat, seseorang dengan cepat berjalan mendekat. Orang ini adalah pelayan dari kota air putih di masa lalu. Dia berkata, Tuan muda, aku telah menghitung semuanya. Ada total 10.000 batu roh kelas rendah. Jika kita termasuk barang-barang lainnya, totalnya akan menjadi 15.000 batu roh kelas rendah. Sosok gemuk itu sedikit mengernyit dan mengatakan sesuatu yang membuat para bandit ingin muntah darah. Mengapa ada begitu sedikit? Apakah kamu melakukan apa yang aku katakan? Apakah kamu sudah memeriksa pakaian dalam mereka? Di atas bukit, Xiao Chen dan Liu Suifeng menyaksikan apa yang terjadi. Mereka berdua merasa sangat heran. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Secara kebetulan, dia harus menyelesaikan akun dengan lemak ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Sebenarnya, dia seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Hanya lemak sialan. Jin Badao.
yang akan menggunakan kereta yang mencolok dan hambar. Liu Suifeng merasa seperti dia tercerahkan ketika dia berkata, "Jadi, itu adalah Jin Dabao Jin Clan. Tidak heran mereka begitu flamboyan. Aku sebenarnya salah menilai mereka sebelumnya." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia bertanya, "Kamu kenal dia?" Liu Suifeng mengangguk dan menjelaskan. Dia adalah tuan muda dari Asosiasi Pedagang Besar Bangsa Tang Besar. Asosiasi Pedagang Rok Emas. Mereka adalah salah satu dari 5 asosiasi pedagang besar di bawah langit. Dan mereka berada dalam posisi yang sama dengan Asosiasi Pedagang Feng Yu Bangsa Qin Besar. Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas dulu tidak memiliki ketenaran di negara Qing Besar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjalin hubungan dengan Heavenly Craft Manor. Mereka sekarang sangat aktif di Bangsa Qin Besar. Salah satu dari 5 asosiasi pedagang besar. Mengira asal-usul lemak ini begitu hebat. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri ketika mendengar penjelasan Liu Suifeng. Xiao Chen menduga asal-usulnya menjadi luar biasa sejak dulu. Namun, dia tidak menyangka bahwa asal-usulnya akan sangat mengejutkan. Liu Suifeng memiliki pandangan yang agak panik di matanya. Dia berkata, "Ye Chen, kita harus pergi dengan cepat. Orang ini tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia menargetkan kita, itu bukan hal yang baik." Xiao Chen merasa itu aneh. Jadi dia bertanya, "Kenapa?" Liu Suifeng berkata, "Reputasinya di Provinsi Sihe sangat mengerikan. Menurut rumor, ahli waris dari 3 klan bangsawan dari Provinsi Klan Yan Sihe benar-benar dipermalukan olehnya di Provinsi Dongming. Setelah dia kembali, dia merasa sangat terhina dan malu sehingga dia menghilang." Xiao Chen berkeringat di dalam hatinya. Rumor ini bukan hanya mengerikan pada tingkat biasa. Yan Qianhe jelas dibunuh olehnya. Namun rumor mengubahnya menjadi menghilang karena malu. Xiao Chen tersenyum tipis. Mereka hanya rumor. Ayo, aku punya beberapa akun untuk diselesaikan dengan lemak ini. Meskipun Liu Suifeng terkejut, Xiao Chen sudah meninggalkan bukit dan segera pergi. Lemak itu memiliki senyum sombong di wajahnya. Namun, ketika dia secara tidak sengaja melihat Xiao Chen bergegas, dia terkejut. Dia pikir dia melihat salah. Ketika dia melihat lagi untuk memverifikasi, dia dengan cepat melepaskan pemimpin bandit dan berlari kembali. Azure Dragon Tail Wii, Xiao Chen berteriak dan kemudian menciptakan busur ungu di udara. Seperti naga banjir yang bergerak di udara. Dengan suara, "Sua." Dia mendarat di depan Jin Dabao. "Brother Dabao, kita bertemu lagi. Apakah kamu tidak mengenali aku? Mengapa kamu berlari begitu cepat?" Xiao Chen berdiri di depan Jin Badao dan tersenyum lembut. Jin Dabao menunjukkan senyum canggung dan meletakkan tutup peti mati di cincin tata ruangnya. Dia berkata, "Aku benar-benar hampir tidak bisa mengenali kamu. Aku pikir itu adalah beberapa ahli." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Berhenti berpura-pura. Ying Yue datang ke Heavenly Sabre Pavilion belum lama ini. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dijelaskan?" Jin Dabao memasang ekspresi benar dan berkata, "Wanita itu memaksaku. Kamu harus percaya padaku. Dia punya kotoran pada aku. Aku dipaksa ke keadaan tidak berdaya. Itu sebabnya aku mengatakan itu. Jika aku percaya kamu, aku akan menjadi idiot." Xiao Chen tidak bisa diganggu dengannya. Dia berkata, "Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Berhenti bicara omong kosong. Patung itu masing-masing dijual seharga 100 batu roh kelas rendah. Berapa banyak yang akan kamu berikan padaku?" Jin Dabao tertawa malu. "Hubungan seperti apa yang kita miliki? Berbicara tentang uang akan melukai perasaan kita. Ayo, mari kita pergi ke kereta aku. Jangan katakan apapun. Biarkan aku menerima kamu dengan benar." Bab 264 Liu Suifeng dengan cepat bergegas mendekat. Ketika dia melihat Jin Dabao menjadi kaki tangan Xiao Chen, dia sangat heran. Dia tidak mengharapkan Jin Dabao yang sulit untuk berurusan untuk dapat menunjukkan ekspresi seperti itu. Di langit, di dalam awan yang melayang, Yue Mingsan sedikit mengernyit. "Aku dapat memverifikasi bahwa dia tidak memiliki roh bela diri yang diwariskan. Namun,
Ia bergaul dengan orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Rok Emas. Sepertinya aku hanya bisa menunggu kesempatan lain. Di dalam gerbong mewah, Xiao Chen dan Jin Dabao keduanya duduk di depan meja. Dibandingkan dengan dekorasi luar, bagian dalamnya lebih polos. Meskipun mereka bergegas dengan kecepatan tinggi, kereta itu sangat stabil. Xiao Chen, yang duduk di dalam, tidak merasa gemetar. Jin Dabao memandang Xiao Bai, yang duduk di sebelahnya, dan tersenyum. Dia berkata, Xiao Bai ini tumbuh menjadi lebih dan lebih dicintai. Puci. Tepat saat Jin Dabao mengulurkan tangannya untuk menggosok kepalanya, dia digaruk dengan cakar Xiao Bai sebelum dia bisa menyentuhnya. Dia berseru, "Kamu masih seganas ini." Untungnya, kulit Fat Lord ini sangat tebal, jadi tidak ada yang terjadi. Xiao Chen tertawa dan bertanya, "Bagaimana investigasi kamu terhadap makam Kaisar Tianwu?" Xiao Chen selalu sangat ingin tahu tentang makam Kaisar Tianwu di sisa-sisa kuno. Namun, dia belum punya waktu untuk menyelidiki. Secara kebetulan, dia telah bertemu Jin Dabao. Secara alami, dia harus bertanya. Jin Dabao berhenti tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada berita berguna. Aku hanya bisa memastikan bahwa mayat itu memang milik Kaisar Tianwu terakhir dan Chu Chaoyun membawanya pergi. Setelah itu, Chu Chaoyun berada di pelatihan tertutup. Dia hanya keluar baru-baru ini. Xiao Chen memiliki ekspresi muram. Jujur saja, sejak dia meninggalkan Mohe City, dia jarang mengalami kerugian. Namun, ia tidak menderita kerugian lebih dari 1 kali di tangan Chu Chaoyun. Xiao Chen merasakan ketakutan yang mendalam terhadap orang ini. Karena itu, dia ingin mendengar berita tentangnya. Dia terus bertanya, bagaimana kultivasinya? Apakah ada referensi yang pasti? Jin Dabao berkata, aku tidak melihatnya secara pribadi tetapi dia paling tidak merupakan puncak Sein martial kelas superior. Peti mati emas itu pasti dapat membantu seorang kultivator meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Berbaring di peti mati dapat meningkatkan kecepatan budidaya. Ini sangat aneh. Xiao Chen merasa curiga dan berkata, bagaimana kamu tahu? Lemak itu terkekeh dan berkata, jangan lupa, Tuan Gendut ini juga mendapatkan sepotong peti mati. Setelah lama meneliti, aku yakin dengan kesimpulan ini. Xiao Chen memiliki kesan mendalam tentang tutup peti mati emas. Ketika diayunkan, itu terlihat sangat biasa. Namun, sense spiritualnya mendeteksi fluktuasi ruang di sekitarnya. Saat diayunkan, sepertinya menerobos ruang dan menciptakan ranah kecil yang belum matang. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan bertanya dengan suara cemberut. Apakah Chu Chaoyun mendapatkan api surgawi yang diwarisi oleh Kaisar Tianwu? Ini adalah hal yang paling diperhatikan Xiao Chen. Meskipun itu hanya 1/10 dari api surgawi yang diwariskan, kekuatannya masih sangat mengerikan. Jika Chu Chaoyun bisa menangkapnya sepenuhnya, itu akan jauh lebih kuat daripada Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen saat ini. Xiao Chen tidak takut ranah kultivasi Chu Chaoyun lebih tinggi darinya. Selama itu tidak melebihi seluruh wilayah. Dengan kecakapan tempurnya, dia tidak akan takut akan puncak martial Sein. Namun, jika Chu Chaoyun memahami Purple Thunder True Fire, maka semua orang akan takut padanya. Bakatnya, teknik bela diri, teknik kultivasi, dan roh bela diri semuanya berada di antara puncak orang-orang di generasi yang sama. Jika dia benar-benar memahami Purple Thunder True Fire, maka dia bisa dikatakan tidak tertandingi di antara martial science. Jin Dabao memiliki ekspresi serius ketika dia berkata, kamu sebaiknya bersiap secara mental. Aku memperkirakan bahwa dia sudah bisa menggunakan 1/4/10 api surgawi setidaknya. Lebih jauh, dia mungkin telah mendapatkan teknik bela diri yang diwariskan dari dinasti Tianwu.
permainan pedang pembalik darah yang memadamkan kehidupan. Jika itu di masa lalu, Xiao Chen akan meragukan kata-kata berlemak itu. Namun, sekarang dia tahu lemak adalah tuan muda asosiasi pedagang rok emas. Dia sangat percaya padanya. Dalam hal pengumpulan informasi, bahkan pengadilan kerajaan di setiap negara tidak akan mendapat informasi sebaik asosiasi pedagang ini. Dalam berbisnis, informasi adalah hal yang paling penting. Tiba-tiba, Jin Dabao sepertinya memikirkan sesuatu. Betul. Kamu harus menuju ke kota Sihe untuk berpartisipasi dalam lelang pavilion Linlang. Chu Chaoyun akan berpartisipasi juga. Kamu mungkin bertemu dengannya di sana. Chu Chaoyun akan berpartisipasi dalam pelelangan juga. Xiao Chen sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia merasa bahwa pelelangan ini akan menjadi lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Xiao Chen menangkupkan tangan di atas tinjunya dan berkata, "Terima kasih. Aku akan berhati-hati dan melakukan yang terbaik untuk menghindarinya." Lemak itu tertawa keras dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih kepada aku. Hubungan seperti apa yang kita miliki? Biarkan aku memberitahu kamu beberapa berita lain. Kekuatan lawan lama kamu semuanya melonjak tiba-tiba. Duan Muking mempraktikkan mantra es yang sangat dalam untuk lapisan ke-9. Kekuatannya sekarang bahkan lebih mengerikan. Siapapun yang melihatnya sekarang akan merasa seperti mereka jatuh ke gua es." Roh bela diri Hua Yunfei sudah sangat terbangun. Teknik pedang kematiannya yang berdarah telah dipraktikkan dengan sangat sempurna. Dia sekarang menjadi sangat jahat, sangat aneh. Tentu saja, yang paling mengerikan bukanlah keduanya. Sebaliknya, itu adalah Gui Yi Markis dan Ji Changkong. Dalam hal keuntungan, kedua orang ini telah mendapatkan yang terbesar di sisa-sisa kuno setelah Chu Chaoyun. Xiao Chen merasa curiga dan bertanya, "Bagaimana bisa? Keuntungan kami cukup signifikan. Bisakah keuntungan mereka lebih baik dari kami?" Si gemuk tertawa dengan jijik. "Keuntungan kita dianggap tidak banyak. Mari kita bicara tentang Gui Yi Markis dulu. Orang ini memperoleh senjata suci yang diwariskan dari dinasti Tianwu, pedang pemisah langit. Awalnya, kupikir itu hanya senjata suci yang rusak yang kehilangan daosnya. Jadi aku tidak peduli. Bagaimanapun, meskipun senjata suci yang rusak seperti itu jarang terjadi, mereka tidak bernilai banyak. Namun, sekarang aku tahu bahwa orang ini sangat beruntung. Pedang pembelah langit itu telah diturunkan dari Kaisar Tianwu generasi pertama sampai sekarang. Daosnya sebenarnya benar-benar utuh. Meskipun beberapa dari itu hilang dalam 1000 tahun terakhir, itu akan dapat dipulihkan setelah 10 tahun. Yang disebut senjata suci, merujuk pada senjata yang digunakan oleh orang bijak kuno. Pada saat itu, ranah kultivator dibedakan dengan cara yang berbeda dari sekarang. Sage kuno sangat berbeda dari martial sage saat ini. Dalam hal kekuatan, sage kuno setara dengan kaisar bela diri modern. Seorang martial sage tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan orang bijak kuno. Pada saat itu, senjata juga memiliki peringkat yang berbeda dari metode saat ini. Mereka tidak memiliki peringkat surga, bumi, mendalam, atau kuning untuk senjata roh. Orang bijak telah memahami beberapa tao surgawi dan setiap gerakan yang mereka lakukan, mereka akan mempengaruhi hukum langit dan bumi. Selain itu, karena senjata yang mereka gunakan akan berjemur di hukum alam surga dan bumi untuk waktu yang lama, mereka perlahan-lahan akan mendapatkan jejak dao. Meskipun tahu senjata ini tidak lagi lengkap setelah diturunkan selama 10.000 tahun, esensi senjata tidak rusak sama sekali. Ketika para pembudidaya menggunakan senjata suci, mereka akan menggunakan tahu yang tidak lengkap ini. Ketika mereka bergerak, mereka bisa sedikit mengubah hukum langit dan bumi. Ketika mereka bertarung, mereka bisa mencapai efek yang tidak terduga. Namun,
Karena Tao tidak lengkap, sangat sulit untuk benar-benar mengubah hukum langit dan bumi. Terkadang, situasi tak terduga dapat terjadi. Berhasil sekali dari 10 percobaan sudah cukup bagus. Namun, jika seseorang memiliki senjata suci dengan daos lengkap, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Adalah mungkin untuk berhasil 5 dari 10 percobaan. Jika seseorang dapat memahami Tao di dalamnya, setiap kali mereka bergerak, mereka dapat sedikit mengubah hukum langit dan bumi. Ini meningkatkan kekuatan seorang kultivator ke tingkat yang mengerikan. Fatih Jin menyesap teh dan melanjutkan. Sedangkan untuk Ji Changkong, keberuntungannya bahkan lebih baik. Bakat orang ini terlalu tinggi. Gambar pemahaman Sage Dao hampir sepenuhnya dipahami olehnya. Setiap langkah yang dia lakukan, ada sedikit jejak Dao. Efeknya lebih baik daripada senjata suci. Xiao Chen tersenyum pahit. Dia terdiam. Ini adalah apa yang disebut pertemuan kebetulan. Meskipun pertemuan kebetulan sulit untuk dilihat, itu sangat bergantung pada keberuntungan. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Dalam pertemuan kebetulan yang sama, beberapa mendapatkan apa-apa dan bahkan akhirnya memberi makan spirit beas, mati tanpa mayat sama sekali. Beberapa sangat beruntung, menghasilkan kekuatan mereka melonjak, membiarkan mereka menonjol dari kerumunan. Mereka adalah orang-orang dengan keberuntungan besar. Ada banyak orang kuat yang mengalami pertemuan seperti itu, mengubah para penggarap lainnya di era yang sama menjadi batu loncatan. Selanjutnya, ketenaran mereka akhirnya diturunkan, tidak pernah dilupakan selamanya. Xiao Chen berpikir, dalam waktu 2 tahun, aku harus mengalahkan orang-orang ini. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa bersaing dengan mereka dalam hal keberuntungan. Bahkan jika dia memiliki pertemuan kebetulan lainnya, dengan keberuntungan, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Dalam jangka panjang, ia akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Xiao Chen memikirkan sesuatu dan berkata, dari nada bicara kamu sebelumnya, kamu tampaknya tidak akan pergi ke pelelangan di kota Sihe. Jin Dabao mengangguk dan berkata, aku telah melihat terlalu banyak lelang dan aku tidak bisa repot untuk pergi. Jika aku benar-benar ingin mendapatkan beberapa harta karun puncak, aku harus pergi ke pelelangan bawah tanah Ancient Desolate Lands, atau pelelangan kelas atas yang dilakukan oleh bangsa Great Jin. Itu adalah panggung yang sangat besar. Biarkan aku memberitahu kamu. Melihat lemak masuk ke mode penjualan, Xiao Chen tahu itu akan terus berlanjut dengan berhenti. Jadi Xiao Chen segera menghentikannya. Berkata, tunggu. Kamu tidak perlu memberitahu aku tentang itu. Karena kamu tidak akan pergi ke kota Sihe. Mungkinkah kamu benar-benar memiliki barang yang kamu kirim ke negara lain oleh Sungai Naga Hitam? Sebelumnya, ketika Xiao Chen punya waktu, dia menggunakan spiritual sense untuk memindai kota-kota emas yang berlemak. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa semuanya kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Meskipun lemak memiliki banyak cincin tata ruang di jari-jarinya, itu tidak akan cukup untuk membawa barang. Cincin spasial biasa hanya bisa berisi sekitar beberapa puluh meter persegi ruang. Jika mereka ingin membawa barang dalam jumlah besar, itu tidak mungkin. Adapun cincin spasial kualitas terbaik, belum lagi kelangkaannya. Bahkan cincin spasial kualitas tertinggi hanya memiliki beberapa ratus meter persegi ruang. Masih tidak cukup untuk membawa sejumlah besar barang. Karena itu, ketika si gemuk berkata bahwa dia tidak akan pergi ke kota Sihe, Xiao Chen cukup terkejut. Karena dia tidak mengangkut barang atau berpartisipasi dalam pelelangan. Lalu apa yang dilakukan lemak di iblis savana? Lemak itu tersenyum. Tentu saja itu tidak mungkin. Aku belum pernah menggunakan rute perdagangan Devil Savana sebelumnya. Jadi aku tidak bisa mengambil rute ini untuk saat ini.
Tujuan aku datang ke sini adalah untuk menyelidiki legenda harta iblis savana. Legenda? Xiao Chen tertawa tanpa sadar. Kamu datang secara khusus ke iblis savana untuk sebuah legenda. Siapa yang bercanda pasti ada lebih dari ini. Fatih Jin berkata. Tentu saja. Ada beberapa kebenaran untuk ini. Di masa lalu, ada sekelompok bandit di sana yang menyebabkan teror pada iblis savane ini. Kekuatan pemimpin bandit itu tidak terduga. Orang-orang memperkirakan dia setidaknya seorang martial sage. Jika seseorang ingin menggunakan rute perdagangan ini, ia harus membayarnya.